dong. Kita nyawa cuma satu, men. Kalau lu ngejar dunia, cuma dapat dunia. What you buy is what you see. What you get also is what you see. Tapi kalau akhirat yang lu kerjain, double. Akhirat dapat, dunia kena. Iya dong, bayarannya sama kan? Pakai nyawa kita yang satu ini. Praktis. Waktu itu sahabat kami yang di Kalimantan berkisah kepada kami, Ustadz Rilo namanya. Dia di sana sebenarnya waktu di Kalimantan itu mendapat beasiswa kuliah di sana. Tapi sekaligus dia itu aktif di Mu'alaf Center. Duluan dia daripada saya. Walaupun kita berteman di Blora, kemudian dia dapat beasiswa di sana. Apa yang menarik dari kisah beliau tentang Coach Steven? Dia menceritakan bahwa Coach Steven itu menghubungi dia kayak biasa, itu bukan orang yang besar atau orang penting, enggak. Kayak orang biasa, ya udah. Bahkan tidak ada penyambutan khusus, itu jalan kaki itu jauh sekali dari tempatnya. Memang di sana memang transportasi agak sulit ya di pedalaman Kalimantan terutama. Apa yang menarik? Memang ciri khas Coach Steven ya humble kayak gitu. Orang nggak nyangka kalau dia orang pinter, punya kepandaian untuk menganalisa sesuatu, mengenali sesuatu, memetakan sesuatu. Itu nggak kebaca dari orang-orang yang biasa gitu, kecuali orang-orang lapangan yang memang sudah kenal banget sama beliau. Dan sosok seperti ini memang sekarang sangat sedikit sekali stoknya. Apa yang terjadi waktu itu? Karena tidak ada penyambutan khusus, ya kayak ketemu sama teman biasa gitu, ngobrol, diceritakan tentang kegiatan-kegiatan di Mu'alaf Center di Kalimantan waktu itu. Tak lama dari kejadian itu, Steve berkisah bahwa di daerah Kalimantan kakinya kena mandau gitu. Wah, aneh kan, orang di sana emang kalau nggak dikenal bahaya. Bisa kena mandau itu kakinya sampai beberapa bulan gitu ya, nggak bisa beraktivitas, harus dilakukan perawatan yang intensif agar segera pulih lukanya. Dan anehnya orang yang mandau Coach Steven itu masuk Islam. Masya Allah, memang itu mengancam jiwanya, tapi dibalas dengan, loh, apa salah saya, kata Coach Steven itu. Saya kesini bawa bantuan, saya tidak mau apa-apa, saya cuman ngasih bantuan aja. Akhirnya barulah sadar. Dikasihlah penawarnya, akhirnya dibawa kembali ke Jakarta untuk melakukan perawatan. Itulah Coach Steven itu. Begitu humble, bahkan teman-temannya sekalipun mengenali dia itu ya orang biasa. Tapi di balik itu, dia, setahu saya itu dia orang yang haus akan ilmu, terus belajar, terus bersikap dengan seseorang itu tidak pernah ngegas langsung gitu. Itu seneng banget. Dan yang lebih menonjol waktu itu, Coach Steven itu meninggalkan yang namanya perdebatan. Dia bukan nggak ahli soal debat, pinter debat, bahkan sampai ke luar negeri juga. Walaupun sekarang mulai marak lagi perdebatan antar umat beragama, itu Coach Steven menurut dia itu kurang efektif. Memang dampaknya kurang signifikan. Ada mungkin ya 1-2 yang mendapat hidayah dari itu, tapi kurang efektifnya itu memang seperti saudara semua itu, kalau ninggalin debat itu memang baik. Makanya Coach Steven lebih memilih jalur sosial. Walaupun itu tatarannya kalau debat itu sama-sama levelnya itu enak, akan nyambung. Tapi kalau nggak sama itu jadi debat kusir, memang memakan banyak waktu, tenaga, semuanya tercurah ke situ, sedangkan hasilnya kurang efektif. Dia mempertimbangkan betul efektif dan efisien dari dakwah itu. Dia lebih memilih memberikan bantuan-bantuan sosial, di mana di daerah-daerah yang memang tidak tersentuh.
tersentuh pun sangat minim sekali. Tentu ini ada teknik khusus ya, komunikasi dengan orang-orang di daerah, dengan pegiat-pegiat sosial, pegiat-pegiat dakwah, memang dia support full. Bahkan waktu itu 2019 kalau nggak salah atau 2020 ya, beliau sempat ngisi di Malang. Dia berkisah bahwa dia sempat istilahnya gembel gitu ya, gembel di pasar, jadi kuli panggul itu ya, sehari bisa dapat 50.000, tidur di pasar. Memang seperti kayak gitu, memang perjalanan mu'alaf itu seperti itu. Dan waktu itu kan belum ada mu'alaf center, dari kisahnya seperti itu. Kami merasakan apa yang dirasakan oleh mu'alaf, seperti Coach Steven kala itu yang harus gembel dulu, ninggalin pekerjaannya yang bagus, ninggalin fasilitas-fasilitas yang beliau selama ini nikmati untuk lebih memilih kepuasan batin yang berupa memilih Islam. Kami juga pernah waktu itu anaknya pendeta Mas Bobi waktu itu ya, dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia memang yang dibutuhkan waktu itu dia pekerjaan. Dia bersahadat, ngubungin saya di kafe waktu itu kan, sahadatnya di kafe. Setelah bersahadat kemudian kita ngobrol lama, kemudian sering ketemu, kemudian dia membutuhkan pekerjaan dan kami belum siap. Memang kami tidak punya unit usaha untuk mu'alaf waktu itu ya, jadi kami belum siap. Dari itu kami terus berpikir dan resah, ini gimana ini mu'alaf ini, kalau ada yang masuk Islam, kalau yang belum kerja ini susah. Makanya beberapa kesempatan kami juga mengajak muhsinin untuk membuatkan usaha untuk mu'alaf seperti itu ya. Alhamdulillah banyak yang sudah berjalan dan hasilnya juga bagus. Ini lebih pada sosial. Jadi penerus-penerus Coach Steven ini mudah-mudahan terus meneruskan dakwah di bidang sosial, pembentengan akidah itu yang lebih utama. Saya kira itu. Dan terus humble, tidak ngegas-ngegas. Dan di rumah saya itu boleh saya nggak majang foto di rumah, kecuali 2. Yang satu foto Mbak Maimun itu di Madrasah Lansia itu kan. Yang satu fotonya Coach Steven tuh di rumah, itu pun nggak saya pajang, saya bingkai gitu aja. Saya taruh di atas meja gitu, seperti itu, karena kami begitu terinspirasi dengan beliau. Mudah-mudahan nggak hanya kami saja, kita semua yang melihat ini mudah-mudahan bisa terinspirasi, kemudian berbuat sesuatu yang baik, yang manfaat untuk agama kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.